Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba upgrade power amplifier UCD 900SL menggunakan supply 120 volt DC CT atau 240 volt DC plus min ya. Nanti saya sertakan juga tutorial untuk test point pada amplifier UCD 900SL ini. Berikut kit amplifier UCD 900SL. Kit ini sudah ada penggantian komponen ya, tidak sesuai dengan label yang ada di PCB. Karena saya ingin menaikkan tegangannya di 120 volt DC CT. Untuk penggantian komponen nanti bisa diikuti komponen apa saja di video ini ya. Lengkapi keseluruhan komponen dahulu kecuali MOSFET-nya. Oke, komponennya sudah terpasang semua. Pertama-tama kita pasang dahulu bias 12 volt saja. Pastikan LED bias menyala, kemudian protek menyala sesaat, lalu mati dan relaynya ini sudah aktif. Kalau LED bootstrap tidak aktif, bisa dicek totem Zener 12 volt D11, diode SMD D48, D47, R37 4,7 ohm dan LED bootstrapnya sendiri. Kalau LED protek menyala terus, cek diode FR207, TR551, Hi28, Hi30, diode 4148 D18, relay 12 volt dan Hi22, Hi23. Lanjut pasang supply utama. Ini saya menggunakan tegangan 120 volt DC. Untuk biasnya bisa dilepas dahulu, kemudian siapkan voltmeter dan nyalakan SMPS-nya. Untuk SMPS saya menggunakan produknya Silentech yang 120 volt DC CT. Ini bisa juga diadjust tegangan keluarannya ya. Diadjust 110 sampai 122 volt. LED yang wajib menyala yaitu LED bootstrap dan LED on. Kalau LED bootstrap tidak menyala, pastikan supply-nya sudah masuk. Ini tegangan terbaca 118 volt DC ke ground ya. Kalau masih tidak menyala, cek R32 Zener 12 volt D11 dan juga cek totemnya apakah short atau tidak. Kalau LED on tidak menyala, cek R70 dan D31. Lanjut cek tegangan di RSUN R117 R108 di kaki bagian sini. Ini terbaca 12 volt DC, keduanya ke ground ya. Kalau tidak ada tegangan di sini atau kurang dari 11 volt, cek Zener D5, D4. Kalau dioda normal bisa dilepas dahulu IC op-amp. Kalau IC rusak, tegangan SUN akan drop banyak ya. Kalau sudah, langsung cek di kaki IC pin 4 dan 8. Pin 4 terbaca min 11,8 volt. Dan pin 8 terbaca 11,7 volt ke ground. Selisih 0,1 volt tidak begitu masalah. Kalau di sini tegangannya tidak ada atau drop banyak, cek R22, R12 100 ohm atau dicoba ganti IC. Kemudian cek tegangan SUN 12 volt untuk CCS di katode diode D6 atau RSUN tersebut. Ini terbaca 12,4 volt. Kalau tegangannya tidak ada atau kurang dari 11 volt, cek Zener 12 volt D6, RSUN, cek TR Hi24 dan Hi8 2N5401. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara cetak PCB di jlcpcb.com. Pertama-tama kunjungi situs JLC PCB, kemudian login atau daftar akun jika belum punya, lalu klik order now. Klik add Gerber file,
Kemudian upload file Gerber yang akan dicetak. Tunggu proses upload selesai, maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Dimensi akan terisi otomatis, kemudian pilih jumlah PCB dan opsi PCB-nya. Lalu kalau sudah, klik Save to Cart. Kemudian masuk ke keranjang dan klik Secure Checkout. Isikan alamat pengiriman dan opsi pengiriman, kemudian selesaikan pembayarannya. Pembayaran bisa menggunakan kartu debit Visa atau kartu kredit ataupun menggunakan PayPal. Oke, kita lanjut lagi. Cek tegangan di diode D11. Ini terbaca 11,9 volt. Kalau tidak ada tegangan atau kurang dari 12 volt, cek seluruh totem BD139, BD140, atau cek juga tegangan di R32, tepatnya di kaki ini. Ini kisaran 12-15 volt. Kalau tegangannya kurang, cek juga diode bootstrap SMD D47 ya, yang menggunakan ES2D atau ES1D. Lanjut kita cek bagian sinyal-sinyalnya menggunakan osiloskop. Pasang potensio 10 kilo ohm, kemudian pasang input. Untuk inputnya saya menggunakan unbalance, pin 3 dan 1 digabung menjadi ground. Untuk inputnya bisa diinjek dari audio generator atau menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi audio generator, maupun bisa juga menggunakan dari laptop atau PC ya. Ini saya injek dari audio generator menggunakan frekuensi di 100 Hz. Kenapa di 100 Hz? Supaya menggunakan voltmeter itu bisa lebih akurat untuk pembacaan volt RMS-nya nanti. Kalau di atas 1 kHz, beberapa voltmeter itu jadi kurang akurat ya. Jadi gunakan di frekuensi 100 Hz. Untuk amplitudenya saya set di 2 volt peak to peak atau 2 VPP. Ini bisa diinjek juga di 1 VPP sampai 2 VPP atau kisaran 350 sampai 700 mV RMS. Untuk pengecekan saya menggunakan osiloskop. Probe ground pasang ke ground dan kopling probe-nya diset ke AC. Kemudian cek sinyal langsung di pin 2 potensio. Akan terlihat sinyal sinus dan coba buka atau tutup potensio, maka amplitudo sinusnya akan naik turun ketika potensionya dibuka atau ditutup. Set volt per diff osiloskop di 1 volt per diff. Buka penuh potensio. Tegangan terbaca 2 volt peak to peak. Ini sama dengan input. Kalau tegangan kurang atau selisih terlalu jauh, bisa dicek potensio, kemudian R69, R2 680 ohm. Mungkin salah pasang atau resistornya sudah melar. Kemudian cek langsung di pin 1 IC. Di sini tegangan sudah dikuatkan, naikkan volt per diff osiloskop di 2 volt atau 5 volt. Ini keadaan potensio mentok ke kanan, tegangan terbaca 14 volt peak to peak atau 4,75 volt RMS. Ini kalau diukur menggunakan AVO akan terbaca 4,7 volt RMS. Kemudian di pin 7 terbaca 12,12 volt peak to peak atau 4 volt RMS ya. Kalau di sini tidak ada tegangan atau tegangannya tidak dikuatkan, itu bisa diganti IC. Kemudian cek R6, R9, R4, R5, R10, C45 dan C51. Lanjut langsung cek output TRLTP Hi27 di katoda D1 atau anoda D19. Di sini sudah berbentuk sinyal kotak. Ini terbaca 1 volt peak to peak ketika potensio dibuka penuh. Kemudian output LTP Hi1 di kaki anoda D1
atau kaki kapasitor ini. Ini keadaan potensio mentok ke kanan terbaca 1,1 volt peak to peak. Frekuensi terbaca sama dengan input 100 Hz. Kalau di sini tidak terbaca sinyal kotak, bisa dicek Hi24, Hi8, Hi27, Hi1, D1, dan D19. Kalau sudah ada sinyal kotak seperti ini, langsung cek output komparator R38. Ini bagian low set. Keadaan potensio mentok ke kanan full. Dan ini yang high set. Output komparator di R36 terbaca 2,5 volt peak to peak. Frekuensinya sama dengan input di 100 Hz. Untuk low setnya terbaca 1,4 volt peak to peak. Kalau di sini tidak terbaca, cek TR Hi25, Hi26, Hi5, Hi6, D3, dan D2. Lanjut langsung saja ke gate MOSFET. Sebelumnya masukkan juga tegangan bias 12 volt. Kemudian cek gate high set MOSFET. Ini sinyal di gate high MOSFET saat keadaan potensio full mentok terbaca sekitar 3 volt peak to peak. Kalau di gate high set tidak keluar sinyal seperti ini, bisa dicek supply bias R44, R45, D12, D10, Hi11, Hi12, dan Hi10. Kemudian cek langsung di gate low set MOSFET. Ini terlihat sinyal kotak, frekuensi sama dengan input di 100 Hz. Tegangan terbaca 4,9 volt RMS atau kisaran 10,9 volt peak to peak. Kalau tidak keluar sinyal kotak seperti ini, cek supply bias, cek R46, R48, D15, D13, Hi13, Hi14, dan Hi15. Di gate MOSFET ini juga bisa dicek menggunakan voltmeter AC. Pasang probe voltmeter ke gate dan source MOSFET seperti ini. Ketika potensio dibuka, maka tegangan akan naik dan ketika full mentok turun di 600 mV RMS. Dan di gate low set akan terbaca 4,9 volt RMS jika keadaan potensio full dan 0 volt jika potensio keadaan menutup. Ini pembacaan menggunakan voltmeter AC ya. Kalau DC beda lagi. Oke, selanjutnya kita pasang MOSFET. Untuk MOSFET saya menggunakan MOSFET IRFP 4242 ori cabutan ya. Karena MOSFET-nya bekas, pastikan BDV di drain source sekitar 0,45 volt dan pastikan kapasitansi gate source MOSFET sama atau mirip-mirip untuk keduanya ya. Kapasitansinya ini terbaca 7,5 dan 7,4 nanofarad. Masih oke lah untuk dipasang. Kemudian pasang heatsink dan kipas seperti video sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan kitnya. Ini saya pasang probe di prefilter dan output untuk melihat
berapa frekuensi PWM dan ripple outputnya. Ini power saya nyalakan tanpa bias dahulu, hanya menggunakan supply utama, maka prefilter akan terlihat sinyal kotak. Dan bisa dilihat di LED sinyal akan nyala kedip-kedip seperti ini. Nah, ini kalau bias dimasukkan bisa dipastikan sudah aktif amplifiernya. Kalau ketika bias dimasukkan MOSFET-nya itu langsung short, biasanya pemasangan RDT terlalu kecil atau pemasangan komponen di bagian driver MOSFET ada yang keliru. Misal dioda bat 54 atau 4148, bisa juga pemasangan totem keliru atau TR totem short. Itu bisa menyebabkan MOSFET-nya langsung short ya ketika bias dimasukkan. Ini amplifiernya sudah aktif. Speed PWM terbaca 250 kHz. Yang kuning untuk PWM prefilter dan biru untuk outputnya. Ripple terbaca 2,7 volt peak to peak. Selanjutnya set DC output. Ini kalau PWM-nya belum aktif, DCO tidak akan bisa diset. Setting DCO hingga 0 mV. Lanjut kita coba injek sinus tanpa beban, berapa titik klipnya. Nah, ternyata di keluaran output 43 volt AC, sinus ada sedikit cacat seperti ini. Tegangan output mendekati klip kisaran 81 volt AC. Cacat sinus ini bisa disebabkan dari IC op-amp, diode bootstrap, ripple-nya terlalu tinggi di atas 4 volt peak to peak, supply op-amp drop atau tidak imbang, atau TRLTP cacat, kurangnya supply di TRCCS 5401 juga bisa. Ini saya coba dahulu turunkan ripple, saya paralel 680 NF di kapasitor LPF supaya ripple-nya agak turun. Saya coba tes lagi, ripple-nya turun di 1,7 volt peak to peak. Speed menjadi 241 kHz. Cacat sinus sedikit berkurang. Di output tegangan 45 volt AC masih ada cacat ya. Masih ada cacat sedikit sampai klip. Ini saya coba turunkan R yang masuk ke basis TRCCS Hi8. Dan hasilnya sudah mulus ya sinusnya. Lanjut kita coba tes load. Pengukuran sudah saya pasangi dan di kiri bawah untuk suhunya ya, untuk pengukuran suhu heatsink. Pertama ini saya tes di 8 ohm. Ini mendapatkan daya kisaran 700 watt RMS dengan efisiensi 90%. Lanjut kita tes di beban 4 ohm.
Ini mendapatkan daya kisaran 1300 watt RMS dengan efisiensi 91%. Ripple saat peaking menjadi naik ya, itu bisa dikurangi dengan menambahkan kapasitor LPF supaya ripple-nya agak turun. Lanjut saya coba tes load di 2 ohm dengan mode boost. Output dayanya mencapai 1900 watt dengan keluaran 63 volt, arusnya 29,91 ampere. Oke, jadi sudah kita tes dan amplifiernya berfungsi dengan baik. Untuk penggantian partnya bisa dikunjungi di blog saya yang ada di deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Oke?